Halo semua, perkenalkan nama aku Miarianti dengan NIM 24233045 Program Studi Manajemen Pajak Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, aku akan membahas materi terkait keterampilan komunikasi telepon di era digital. Pada video kali ini, aku tidak hanya membahas terkait komunikasi telepon, tetapi aku juga akan membahas terkait komunikasi media massa. Yang pertama, ada komunikasi telepon. Pengertian komunikasi telepon menurut Harold tahun 2000, komunikasi telepon adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Sedangkan menurut Mulyana tahun 2001, komunikasi melalui telepon adalah penciptaan makna antara dua orang lewat menggunakan simbol-simbol atau tanda-tanda. Komunikasi disebut efektif apabila makna yang tercipta relatif sesuai dengan yang diinginkan komunikator. Selanjutnya ada keterampilan komunikasi telepon perpajakan. Keterampilan komunikasi telepon adalah kemampuan seorang komunikator untuk berbicara dan menyampaikan pesan atau informasi dalam bidang perpajakan melalui media telepon pada komunikan. Pada komunikasi telepon ini, ada hal-hal yang harus diperhatikan saat berkomunikasi melalui telepon. Pertama, ada bersikap seperti sedang bertatap muka. Yang kedua, jangan terlalu cepat atau lambat saat berbicara. Yang ketiga, memperhatikan intonasi dan kecepatan berbicara. Dan yang terakhir, jangan menyela atau memotong pembicaraan. Selanjutnya, ada hal-hal yang harus dihindari saat berkomunikasi melalui telepon. Yang pertama yaitu bersuara dengan keras. Yang kedua ada berbicara dengan orang lain ketika sedang berada dalam panggilan telepon. Yang ketiga, membiarkan penelpon menunggu tanpa alasan yang jelas. Dan yang terakhir, berbicara dengan nada memerintah. Yang kedua, komunikasi massa. Komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak kepada khalayak luas melalui media yang dapat dijangkau banyak orang secara serentak. Media yang digunakan dalam komunikasi massa ini meliputi televisi, surat kabar, radio, majalah, platform digital, seperti situs web, media sosial, dan aplikasi seluler. Salah satu karakteristik utama dari media massa adalah sifatnya yang publik dan luas, di mana pesan yang disampaikan dapat diakses oleh banyak orang di berbagai lokasi sekaligus. Selanjutnya ada keterampilan komunikasi media massa di era digital. Keterampilan komunikasi media massa di era digital adalah kemampuan menyampaikan pesan secara efektif melalui berbagai platform digital. Keterampilan ini penting untuk membangun hubungan baik di dunia profesional maupun pribadi. Selanjutnya ada kompetensi komunikasi media massa di era digital. Pada kompetensi komunikasi media massa di era digital ini, kita harus memahami beberapa hal, yaitu yang pertama, memahami cara menulis email yang efektif. Yang kedua, menggunakan media sosial secara tepat. Yang ketiga, menyampaikan pesan secara profesional di dunia online. Yang keempat, mengembangkan kemampuan kritis untuk memahami, menilai, dan mencerna informasi. Dan yang terakhir, menjadi pendengar yang baik. Pada komunikasi media massa di era digital ini, terdapat beberapa tantangan, yaitu yang pertama, penyebaran informasi yang cepat dan tidak terverifikasi dapat memicu penyebaran informasi palsu. Yang kedua, ada kekhawatiran tentang etika terkait dengan manipulasi data algoritma dan dampak sosial dari konten yang disebarkan. Yang ketiga, overload informasi. Yang keempat, krisis kepercayaan. Dan yang terakhir, ketidakamanan data. Baik, sekian video presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.